Tahun ini 6. Oh ini kalau di APBN kan 5,4, saya akan dorong ke 6. Kalau dapat 6 saya akan minta hadiah ke presiden. Di tengah volatilitas pasar dan ketidakpastian ekonomi global, satu pernyataan dari Menteri Keuangan justru mencuri perhatian. Bukan hanya soal angka pertumbuhan ekonomi, tapi juga soal ambisi besar, mendorong ekonomi Indonesia menembus 6% dan hadiah khusus dari Presiden jika target itu tercapai. Pernyataan ini muncul dalam percakapan santai, namun syarat makna, di tengah pembahasan tren pasar dan proyeksi ekonomi nasional. Dalam dialog tersebut, Menteri Keuangan menegaskan bahwa tren ekonomi Indonesia masih terbuka ke arah positif. Meski diwarnai fluktuasi jangka pendek, ia menilai pergerakan ekonomi bersifat dinamis dan masih memiliki ruang untuk tumbuh. Saat ditanya soal proyeksi pertumbuhan ekonomi, Menko menyebut bahwa kuartal awal tahun berada di kisaran 5,1 hingga 5,2%, sedikit di bawah asumsi awal APBN, namun masih dalam jalur yang dianggap aman. Yang menarik, perhatian publik kemudian tertuju pada pernyataan lanjutan. Menteri Keuangan secara terbuka menyampaikan tekadnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 6%, melampaui target APBN yang berada di angka 5,4%. Bahkan, ia menambahkan pernyataan ringan namun bermakna. Jika target 6% tercapai, ia akan meminta hadiah kepada Presiden. Pernyataan ini langsung memancing rasa penasaran bukan hanya soal hadiah, tetapi juga seberapa realistis target tersebut di tengah kondisi ekonomi saat ini. Target pertumbuhan ekonomi 6% bukan target biasa. Dalam konteks Indonesia, angka ini menandakan ekspansi ekonomi yang agresif dan membutuhkan kombinasi kebijakan yang sangat solid. Secara historis, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir berkisar di angka 5%. Untuk menembus 6%, dibutuhkan beberapa faktor kunci. Pertama, belanja pemerintah yang ekspansif dan tepat sasaran, terutama pada sektor infrastruktur, perlindungan sosial, dan hilirisasi industri. Kedua, investasi swasta dan asing harus tumbuh signifikan, terutama di sektor manufaktur, energi, dan ekonomi digital. Ketiga, stabilitas konsumsi rumah tangga harus dijaga, mengingat konsumsi menyumbang lebih dari separuh PDB Indonesia. Di sisi lain, tantangan global masih membayangi mulai dari suku bunga tinggi, perlambatan ekonomi dunia, hingga ketegangan geopolitik yang memengaruhi perdagangan internasional. Dalam konteks inilah, pernyataan hadiah dari Presiden dapat dibaca bukan sekadar candaan, melainkan sinyal optimisme dan pesan politik ekonomi bahwa pemerintah ingin menjaga kepercayaan pasar dan publik. Bagi pasar dan pelaku usaha, pesan yang ingin disampaikan cukup jelas, pemerintah masih percaya diri terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Pernyataan ini juga berfungsi sebagai forward guidance, memberi sinyal bahwa pemerintah siap mendorong kebijakan yang lebih agresif jika diperlukan. Sementara bagi publik, narasi ini memperlihatkan bahwa target pertumbuhan bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan komitmen yang terus diupayakan meski dengan tantangan yang tidak ringan. Pertanyaannya kini, apakah ekonomi Indonesia benar-benar mampu menembus angka 6% di tengah tekanan global? Dan jika itu terjadi, hadiah apa yang akan diminta Menteri Keuangan kepada Presiden? Kita akan terus mengawal perkembangannya.